Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sahabat ini, tentu kita sangat bersyukur karena kasih Yesus melindungi kita, memberikan kekuatan dan kesehatan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau telah melindungi kami dengan kekuatan tangan-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami dapat belajar lagi sekolah sahabat kami hari ini. Kami siap mendengar, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian dan kuasa untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang terlalu baik untuk dibagikan. Terlalu baik untuk dibagikan. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kita dapat mengikut Tuhan dalam melayani orang lain. Meskipun harus menghadapi banyak tantangan, kita masih tetap dapat melayani Tuhan. Sama seperti Paulus dan Barnabas. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga untuk memberitakan tentang kasih sayang kepada orang lain. Pada suatu hari mereka pergi ke Ikonium. Di sana, sebagaimana biasanya, mereka menyusuri sebuah sungai, dan di dekat sungai itu ada sebuah rumah makan. Dan sambil mereka menikmati makanan, mereka bertanya, di manakah rumah sembahyang orang Yahudi? Atau yang disebut dengan sinagog. Lalu, tentu saja tidak berapa lama mereka pergi ke sana dan memberitakan Injil kepada anggota-anggota jemaat di sana. Mereka menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan di sana mereka membuat tanda-tanda mujizat, dan banyak orang di sana bertobat. Nah, banyak yang bertobat, tetapi ingat, setan tidak mau pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik. Banyak tantangan yang dihadapi. Ada orang yang cemburu, ada orang yang prasangka. Apakah orang-orang ini membawa kabar yang sebenarnya atau kabar palsu? Itulah yang terjadi di Ikonium. Setelah mereka memberitakan tentang Mesias sebagai juru selamat, akhirnya pekerjaan mereka dilaporkan kepada penguasa yang ada di tempat itu. Dari orang-orang yang cemburu, iri hati, dan penuh prasangka terhadap pekerjaannya. Nah, dari orang-orang yang cemburu tadi dan iri hati, Paulus dan Barnabas dibawa ke penguasa kota dengan tuduhan bahwa mereka ini semuanya pengacau. Lalu penguasa kota memeriksa. Dan setelah memeriksa keadaan mereka, adik-adik tahu, tidak ada hal yang dapat membuat mereka supaya dihukum. Jadi penguasa kota tidak mau menghukum mereka, bahkan membebaskan Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka dilepaskan. Tetapi iri hati dan cemburu itu tidak sampai begitu saja. Mereka tambah dengki, tambah benci, dan berusaha untuk membunuh Paulus dan Barnabas. Orang-orang yang percaya di sana mengetahui rencana mereka yang jahat itu dan memberitahukan kepada Paulus agar mereka berhati-hati dan untuk sementara meninggalkan kota Ikonium. Jadi dengan bergegas, Paulus dan Barnabas keluar dari kota itu. Dan
Masih ingat judul dari pelajaran sekolah sahabat kita? Terlalu baik untuk tidak dibagikan. Terlalu baik untuk tidak dibagikan. Jadi adik-adik, semua kabar baik yang ada sangkutannya dengan kebenaran Tuhan Yesus sebagai Mesias harus diberitakan, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita, sama seperti ayat hafalan kita mengatakan bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan ini dan membawa kita menjadi berani, menjadi pekabar Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pekabaran hari ini. Banyak tantangan yang kami akan hadapi bila mana kami memberitakan kasih sayang Yesus kepada orang lain. Tetapi Engkau berjanji untuk menolong kami melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan, pelajaran ini menolong kami untuk tetap semangat memberitakan kasih sayang Yesus kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik, sampai jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu depan.